Oke, bentar ya. Udah dikirimin soalnya semua yang persis kayak ini. Halo, tes kedengaran nggak? Di Kudagang ada, Kang. Oh, di Kudagang ada. sorry, belum buka Kudagang soalnya. Ini kan contoh soalnya ya. Dari itu kan ada 11 soal. Menurut kalian yang bingung buat kalian yang mana? Yang nomor 1 ini kan di semua mata kuliah yang berhubungan meteorologi pasti udah dijelasin tuh, ketelusuran, kalibrasi, ketidakpastian untuk besaran dimensi. Ini kayaknya pasti udah pada tahu belum sih? Terus buat nomor 2, kalau nomor 2 kan tadi udah dijelasin ya sama Bu Amel. Tadi pas tutorial tambahannya. Terus nomor 3 buat masalah regresi. Kalau ini kan udah di tugas kemarin yang kalau nggak salah tugas 2 ya. Tugas 2. Ini tinggal masukin doang lah, masa nggak bisa. Ini hampir semua udah ada nggak sih? Jadi mau yang ditanyain mau yang mana? Nomor berapa? Nomor 3 ini udah pernah dikerjain bareng. Maksudnya tugas lah. Terus nomor 4 juga udah kan? Nomor 4 udah. Nomor 4 ini udah. Nomor 5 ini apa lagi? Ini kan kemarin udah banyak yang nanya juga. Kalau nggak salah, ini udah deh. Udah. Ini juga udah. Nomor 6. Maksudnya kayak udah itu maksudnya kan di tugas itu kan udah dikasih penjelasan. Terus kalian juga udah bikin simulasinya kan, mau di Excel, mau di pakai data analis atau tulis tangan kan udah dikerjain. Setidaknya bisa pasti. Gue yakin kalian bisa lah. Nomor 6 juga, nomor 7 juga udah kan GRR kemarin. Ini nomor 8 ya. Sebutkan 5 jenis alat ukur panjang. Jelaskan prinsip kerja dan kalibrasi dari alat ukur tersebut. Ini juga udah, ini kayaknya yang kemarin ya, dari tugas yang suruh ngerangkum. Contohnya. Ada yang mau jawab nggak? Yang nomor 8 ini. Relawan lah. Masa nggak bisa? Bisa. Pasti bisa deh. Aku minta bantuan Safira Rizky deh. Ada kan orangnya? Apaan, Kang? Coba sebutin 5 jenis alat ukur panjang deh. Alat ukur Jelas. panjang. Prinsipnya Ya, sama kalibrasinya itu gimana? Kang banyak. Nggak tahu, harus searching dulu. Sebutkan 5 jenis alat ukur panjang nih. Kayak, kalian tahu ban ukur nggak?
Halo? Halo? Kalau mau jawab nggak apa-apa, santai aja. Ngomong aja. Unmute semua lah. Ayo, ayo ngomong, diskusi. Soalnya gue juga bingung. Ini kan kalau nggak salah kan dari nomor 1 sampai 7 itu kan udah ditugasin. Dan kalian udah ngadain maksudnya kayak ngerjainnya itu kan simulasi pakai Excel lah atau apa. Menurut gue kan tinggal ngotak-ngatik ganti angkanya doang. Kalau nomor 8 ini kan mungkin kalian belum semuanya tahu. Jadi kali aja ada yang bisa jawab dulu. Nanti baru gue tambahin. Nggak ada yang mau jawab gitu? Satu-satu lah, masa nggak ada yang mau jawab? Mas Gofierah Rahma deh. Bisa nggak jawab? Enggak Kang. Maksudnya nggak bisa. Gimana? Kang mau nanya. Iya nanya aja. Nah gitu dong. Kan ini tuh yang nanya alat ukur panjang. Iya. Tapi tadi kata Kang alat ukur ban ukur itu asa buat ini angin di ban kan termasuk alat ukur Oh panjang. itu mah itu apa sih namanya? Ban ukur. Ban ukur itu dia tuh kayak kalian tahu itu gak? Ban ukur. Kok ban ukur sih? Ntar salah. Gauge meureun. Ya, gauge gitu kan. Oh, kira tuh ban ukur teh asa buat ngukur angin gitu. Apa ya namanya? Gue lupa. Bentar. Bukan ban ukur, ding. Hampir sama namanya, lupa. Bentar. Ya udahlah, simulan aja ke vernier caliper. Xiaoki, ayo terusin. Vernier caliper nih, pasti bisa kan? Tahu kan? Yaudah aku jawab deh, kayak sebutkan 5 jenis alat ukur panjang. Jelaskan prinsip kerja dan kalibrasi dari alat ukur tersebut. Alatnya itu kayak vernier caliper atau jangkal sorong itu. Itu kan kalibrasinya itu, kalian kan belum praktikum ya. Jadi kalibrasi alat ukur tersebut tuh gunain kaliper checker. Kaliper checker tuh kayak dia itu gimana ya bentuknya? Nah nih, kaliper checker kayak gini. Kalibrasinya itu menggunakan kayak gini. Jadi kan ada sisi dalam dan sisi luar. Nah, sisi dalamnya itu nanti ngukurnya itu di sini. Kalau sisi luarnya ngukurnya di sini sama di sini. Kebayang nggak? Itu kaliper checker. Itu tuh ganti kaliper checker ini tuh sebenarnya gantiin gauge block. Karena gauge block itu kan kalau panjang banget itu kan harus wringing atau penggabungan. Nah, wringing sendiri itu kan tergantung apa itu bahan dari gauge blocknya sendiri.
kalau kelasnya tinggi kan jadi pasti ada gesekan. Nah, untuk mengurangi gesekan itu tiap kalibrasi kaliper checker yang panjang, jadi digunain vernier kaliper maksudnya. Untuk mengurangi gesekan itu yang bakal nyebabin gauge blocknya itu semakin menipis, jadi vernier kaliper tuh dikalibrasi menggunakan vernier kaliper itu dikalibrasi menggunakan kaliper checker kayak gini. Di video praktikum kayaknya ada kan udahan. Dulu tuh aku praktikum buat kalibrasi vernier kaliper tuh gunain ini buat jangka sorong. Terus kalau selanjutnya itu pakai alatnya tuh mikrometer. Mikrometer skrup. Iya kan mikrometer lah gitu. Nah, itu tuh kalibrasinya gunain gauge block baruan. Karena kan dia nggak akan bisa panjang banget kan. Dan gauge block sendiri kan ada batasannya. Jadi bisa setidaknya di ringing juga. Terus buat penggaris sendiri itu kan ada yang dari kayu, ada yang dari besi, yang tingkat ketelitiannya itu tinggi. Nah, itu tuh kalibrasinya itu menggunakan interkomparator panjang. Gimana ya gambarnya? Itu tuh adanya di Ditmed deh. Kalian pernah kan? Kalian pas kunjungan ke Ditmed pernah masuk itu nggak? Lab panjang nggak? Masukin di atas. X27. Yang itu, yang di sebelahnya. Yang panjang kan? Lantai 2 bukan? Lantai 2 bukan lantai 1 ya? Lantai 2, lantai 2. Di atas. Yang lantai 2. Bukan lantai bawah yang sebelahnya interkomparator yang 20 meter. Ya, nah itu tuh. Oh, itu. Nah, itu tuh juga buat kalibrasi juga, atau kalibrasi buat apa sih namanya? Gue lupa. Itu tuh buat yang ngukur tutsit. Kalau nggak salah. Ya, bener. Nah, ban ukur nih sebenarnya. Itu tuh interkomparator 20 meter itu seingat gue tuh buat ban ukur. Tapi kenapa gue ngeceknya kok adanya pressure gauge? Bentar. Nah, itu kan sebelahnya itu ada lab panjang. Kalau itu kan lab interkomparator 20 meter. Yang sebelahnya itu lab panjang. Nah, lab panjang itu buat kalibrasi penggaris yang tingkatnya tinggi, maksudnya tingkat ketelitiannya itu tinggi buat industri atau buat sebagainya yang pingin kalibrasi di sana. Itu tuh juga kayak interkomparator 20 meter, cuman dia itu langsung gimana ya bahasanya tuh? Diletakin gitu loh. Itu tuh udah ada pembandingnya di sebelahnya. Jadi tinggal bandingin kalau di titik ini sama sini tuh, misalkan di titik 100 dia itu tepat sama kayak di komparatornya enggak gitu. Bahasa komparator itu kayak pembanding. Itu kan 1, 2, 3 ya, udah 3. Garis. Gue lupa satunya lagi apa ya? Meteran bisa, Kang.
Meteran bisa. Meteran itu kan yang panjang banget itu kan? Iya, yang ada yang ditarik, ada yang laser sih. Aku sempat Kayak browsing yang kemarin. kalau meteran buat laser itu kan yang ditembakin ya. Iya, Nah, kalau yang ditembakkan itu tuh kalau nggak salah belum ada buat kalibrasinya di Ditmed. Saya ingat aku ya. Tapi itu bisa jadi. Tapi untuk kalibrasinya itu aku kurang tahu gimana caranya. Saya nggak pernah dijelasin. Dia itu kayak kalau nggak salah di pihak ketiga kayak Sukovindo atau apa gitu. Terus buat meteran, sebenarnya meteran itu juga kan nggak akan panjang banget ya, mungkin 7 meter. Kalau meteran sendiri itu nggak wajib kalibrasi atau bahasanya itu kayak dia itu nggak diwajibkan dan nggak harus kalibrasi. Yang harus kalibrasi itu ada lagi buat ngukur itu tutsit. Namanya tuh saya ingat dulu dial apa nih? indikator. Dial indikator bisa. Dial indikator. Jam ukur. Dial indikator tuh buat kerataan nggak sih? Hmm, akumulasi browsing itu sih buat buat bidang datar. Nah, kalau dial indikator tuh menurut kalian masuknya panjang nggak? Kalau aku bukan panjang sih. Kalau panjang itu kan ada jarak gitu loh. Ada nilai dari titik ini ke titik ini. Kalau kerataan itu kan di satu titik aja. Itu bisa dimasukin juga yang meteran pakai laser. Cuma untuk kalibrasinya itu aku juga kurang tahu. Mungkin kalau kalian nyari bisa mau sok tuh gitu. Bisa dijelasin ke teman-temannya. Berarti itu kalibrasinya tuh kayak cuma alatnya apa gitu, menggunakan apa gitu. Iya, kalibrasi dari alat ukur tersebut tuh jadi gimana kalau alat itu tuh dikalibrasi itu pakai apa gitu. Nggak dijelasin. Kalau dari pertanyaannya ya nggak dijelasin gimana. Kan cuma ditanyain prinsip kerja nu. Kalau prinsip kerja kan kalian pasti tahu buat vernier kaliper, mikrometer, bisa jelasin kan. Yang aku sebutin itu yang mungkin kalian belum tahu gimana sih kalibrasinya itu pembandingnya apa gitu. Kan bahasa kalibrasi sendiri kan membandingkan kan. Nah, jadi aku sebutin alatnya aja. Kalau pengen tahu juga caranya gimana. Kang, Iya. aku tuh Enggak. masih kurang yakin gitu. Bedanya kalibrasi yang digital sama analog masih belum ini. Masih rada bingung, sama aja atau beda sih cara kalibrasinya gitu. Dari pengalaman aku ya, juga nggak dijelasin juga. Nggak dijelasin juga aturannya itu antara digital sama manual tuh beda atau enggak. Perlakuan. Bukan perlakuan ya, kayak hasilnya nanti bakal ada nilai kesalahan yang ditambahkan antara digital sama manual itu beda atau enggak. Selama ini belum ada seingatku. Karena kan digital itu kan cuma penunjukan ya. Cuma alat bantu penunjukan untuk mempermudah menemukan hasil yang lebih teliti. Jadi kalau misalkan kalian tahu nggak mikrometer atau jangka sorong itu, kalian kan pernah tuh megang itu yang digital. Ya, semester 1. Nah
Nah, kalau kalian copot digitalnya itu, kalian bakal ngelihat alat itu kan sebenarnya cuma alat bantu gitu loh. Dia itu cuma kalau misalkan digeser, maka komponen itu tuh membaca pergeseran tersebut. Jadi intinya mah Nah, sama aja gitu ya. sebenarnya sama aja. Karena kalau yang digital tuh kan ada kepresisiannya. Jadi bacanya itu bakal lebih teliti, bisa lebih teliti tanpa bantuan skala nonius tambahan gitu loh. Alat tambahan. Cuma itu aja sih bedanya sebenarnya. Jadi kalau kalian bandingin tuh sebenarnya sama aja. Cuman mungkin nilainya. Jadi kalau digital itu kan bisa berapa digit setelah koma. Kalau kita baca pakai mata kan nggak akan bisa banyak kecuali noniusnya emang bisa digunakan sampai berapa digit. Tergantung alat pembandingnya juga apakah dia bisa menunjukkan sesuai berapa digit yang kita butuhkan atau enggak. Sebenarnya sama aja sih alat digital sama manual itu buat kalibrasinya. Terus Kak, Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak masalah juga sih menurut kalian. Eh kan di katalog juga banyak ya alat ukur panjang. Instrumennya dong tuh alat ukur sama instrumen itu bedanya apa? Eh, nah, ya komponen tuh. Ya kemarin tuh di apa ya di katalog tuh aku ngeliat ini ternyata itu ada yang cuma komponen, ada yang termasuk kategori. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan kalian tulis juga yang ada di katalog. Tapi menurut kalian, kalian tahu nggak cara alat kalibrasinya itu apa gitu? Alat pembandingnya. Cuma itu aja sih. Kalau yang aku sebutin kan itu yang umumnya, yang akan kalian bukan praktekin ya, yang akan kalian praktikumin gitu loh. Walaupun secara video, tapi kan kalian pernah megang tuh. Jadi aku tahu buat alat kalibrasinya itu apa. Nanti aku lisin lah satu lagi, aku lupa namanya apa. Udah ya lanjut dulu. Buat alat ukur panjang nih, buat kalau misalkan kalian alat ukur apa ya? Kayaknya panjang aja sih ya. Yang berhubungan dengan SPGD itu panjang. Karena kan buat dimensi. Udah sih kayaknya itu aja deh. Saya alat-alatnya yang di praktikumin juga kebanyakan panjang aja. Terus buat nomor 9, hitung nilai ketidakpastian linearitas pengujian Mister Bajam menggunakan metode 1 deviasi maksimum dan metode 2 standar error dengan data sebagai berikut. Ini pernah kalian kerjain nggak? Yang nomor 9 sama nomor 10. Udah, Kang. Di tugas berapa? Pokoknya tutorial 6 aja. Nah, ada kesulitan nggak di sini? Ada yang kesulitan apa? Masih dua. Yang mana sih itu? Sorry, yang mana?
Oh, linearitas. Iya. Gimana gimana? Kurang paham, kurang paham. Ntar, gue juga rada lupa ya. Ada yang bisa jawab nggak? Bantuin lah, maksudnya. Ntar gue rada lupa deh. Kita menjelaskan linearitas mungkin. Ntar, kalau nggak salah kan linearitas sebelumnya residual itu kan perbandingan antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Menggunakan mode regresi estimasi. Yang pakai tabel ANOVA itu juga ya, Kang? Iya, kayaknya itu deh. Bentar deh. Kok gue jadi lupa ya? Oh, di tugas 2, Kang. Ya kan? Di tugas 2 ya kalau nggak Tugas salah. 6. Tugas 6. Yang Tugas. kedua, tugas 6 yang kedua yang linearity uncertainty. Oh, uncertainty. Nah, ya itu. Soalnya ada residual. Iya, kayaknya itu. Iya, ketidakpastian linearitas. Yang ada 2 cara itu ya, Kang. Yang pakai analisis data topik sama yang gain sama offset gitu-gitu. Seingatku iya sih. Bisa pakai 2 cara itu ya. Ntar kalau di ujian dipakai salah satu atau kita harus pakai salah satu atau keduanya gitu? Kalau yang Harus, pertama itu kan, yang tadi yang kamu sebutin kan pertama pakai data toolpack ya? iya, yang ada kayak tabel ANOVA-nya itu. Kalau menurutku kan kalian bakal nulis tangan kan yang Iya, disebutin Bu itu. iya. Nah, mending kalian tuh data toolpack itu dijadiin pembanding. Jadi kan kalian pasti nulis tangan tuh. Nah, jadi kayak yang tugas-tugas sebelumnya aja. Jadi kalian kerjain tangan, nanti kalian bandingin sama data toolpack-nya. Sama atau enggak. Kalau enggak, pasti ada kesalahan di situ. Terima kasih, Kang. Iya sih, makanya itu. Dan ketidakpastian linearitas kemudian. Tahun lalu juga banyak ya kan soalnya. Seingatku ya, ini tuh nggak ada. Kecuali yang histeresis di bawahnya. Kalau yang nomor 9 ini tuh nggak ada. Ketidakpastian linearitas pengujian. Atau masuknya ke PTK kalau nggak salah. Di PSPGD itu nggak ada. Coba, aku nggak inget sih. Kayaknya nggak ada cara cepatnya juga sih. Karena kan ketidakpastian linearitas tuh kita harus nyari satu-satu dulu. Bandingin data, kerjain data, baru kita hitung ketidakpastiannya itu linearitasnya gimana gitu. Tapi di tahunku tuh nggak keluar soal kayak gini. Dan gak dijelasin juga. Dulu tuh statistika tuh di tahunku tuh nggak banyak. Jadi ini tuh kemungkinan keluarnya di PTK. Coba kalian tanya, nanti gue tanyain deh ke PTK, ada nggak sih cara cepetnya? Seingatku kok nggak ada gitu. Ada pertanyaan nggak di nomor 9 ini? Kalau nggak kita lanjut nomor 10. Kalau nggak
ada pertanyaan lah gitu. Yang dibingungin masih di mana, tanya-tanya, sharing-sharing juga nggak masalah. Itu gue juga nyari sih kayaknya. Karena kan panjang banget ya, gue juga ngoreksi itu. Ngeliatnya kok panjang banget gitu. Iya yang kemarin di kuis aja kalian sampai pada ada yang telat-telat. Nah, itu 2 jam ya padahal. Ini aja juga deh. Nah, makanya itu. Kalau ini tuh saya ingatku nggak ada cara cepatnya. Kang mau nanya, nanti pas yang UTS itu boleh nggak diketahuinya aja gitu? Tapi tapi pas ngitungnya di Excel panjang banget kalau apa tuh kan soalnya banyak banget hitungan semua. Boleh nggak Kang kayak gitu? Gimana ya? Aku nggak bisa nentuin juga sih. Soalnya kan dari yang diminta Bu Amel itu kan kalian tulis tangan secaranya kan? Ya, Nah, itu masalahnya. kayak misalnya itu X tuh banyak tuh. Nah, kita nulis kayak sigma I saga, terus sigma Y, ntar sigma X Y gitu kan. Iya Kang, cuma rumusnya aja gitu, tapi nilainya udah diketahui gitu. Sumpah itu panjang banget ntar Iya, aja cuma beberapa soal. Gimana ya? Masalahnya kan kalau misalkan kalian nulis di Excel, coba deh nanti aku tanyain ke Bu Amel. Bisa pakai metode kayak gitu atau harus tetap tulis tangan semuanya? Soalnya kan dari kemarin-kemarin itu kan kita kan pakai konsepnya pas kuis juga kan kalian bisa pakai Excel itu kan sebagai pembanding kan. Dan kalian tetap harus tulis tangan. Tapi kalau sepanjang ini juga susah juga sih. Coba lah nanti aku tanyain bisa dinego atau enggak. Tapi jangan berharap banyak ya, kecuali mungkin buat yang ini bisa. Karena kan ketidakpastian linearitas tuh panjang juga. Tapi kalau yang di atas-atas ini, gue juga nggak yakin. Karena kan kalian udah, Bu Amel menganggapnya kalian kan pasti bisa dan cepat gitu loh. Soalnya kan kalian udah pernah kerjain juga gitu. Makanya itu. Iya sih. Nah itu. Yaudah berdoa yang terbaik aja lah. Nanti saya nego dulu. Karena udah UTS-nya jadwalnya gimana? Buat SPJD kapan? Makanya tuh, kayaknya nggak ada jadwalnya ya. Jadwalnya sesuai hari kuliah kan? Ya Kang. Iya, hari Rabu. Wah, siang-siang nih, enak. Udah ya, nomor 2 tuh, kan ada tuh. Nanti gue tanyain lah yang di PTK, ada nggak cara cepetnya. Terus, metode 2 standar error. Lanjut ya, nomor 10 gimana? Pada bisa nggak? Halo, nomor 10, bisa nggak? Itu nilai ketidakpastian histeris menggunakan metode 1. Itu yang tugas 6 bukan, Kang? Yang upscale downscale bukan? Nomor Iya, 10. yang upscale downscale. Oke. Ini Yang cepat nggak sih? dikurangi aja kan Kang? Iya, dikurangi aja. Jadi
atas bawah datanya. Kamu nanya, Iya, hari yang downscale kenapa nggak dapet nilai ukur ke 10? yang ini ya. Iya, kenapa nggak ada? Karena kan kalau gimana ya bahasanya? Kalau naik kan kalian ke 100 nih. Nah, pas downscale itu kan gimana ya? Kalian kan bakal nguji di titik itu juga. Jadi misalkan kalian ngitung 1 sampai 10, kalian mundurin dari 10 ke 1. Kalian uji. Nah, biasanya yang di downscale itu, yang di 100 itu tetap diukur sih sebenarnya. Tapi kemungkinan besar bakal tetap sama karena kan lebarnya itu kan nggak akan kalian geser lagi kan. Iya. Nah, bakal tetap 100 ya 100 gitu. Bekasnya yang 100 sebelumnya gitu. Pas di pembacaan naik. Jadi kalian angkat, kalian turunin lagi. Kalau enggak kalian pepetin kan udah di pembacaan naik, ya udah nanti pembacaan turun juga bakal segitu. Nggak usah kalian rubah kan. Nah, nanti baru pas 90 kan bakal kalian geser lagi tuh. Bakal menghasilkan histerisis. Nah, kayak gitu. Jadi di downscale 100 tuh nggak banyak berpengaruh. Karena nggak akan kalian ubah gitu. Bentukan panjangnya. Ada pertanyaan lain nggak buat nomor 10 ini? Gue jujur bingung. Soalnya kayak nggak nanya apa yang disulitin. Dan di sini kan semuanya tuh udah pernah jadi tugas. Dan yang atas-atas tuh sebenarnya udah baik-baik juga sih kalian ngerjain. Banyak banyak yang bener. Paling ada yang dikit gitu salah. Tapi nggak masalah lah. Insya Allah bisa dibantu juga. Nah, yang di tugas 6 ini kan aku belum ngoreksi. Jadi buat yang nomor 9 sama 10 ini tuh menurut kalian ada kesulitan nggak gitu? Kalau enggak ada pertanyaan lain atau enggak? Kan mau nanya yang nomor 9 itu kan di contoh latihan soal kan nggak ada koma-komanya. Ntar kalau hasilnya ada koma-komanya dicantumin atau dibuletin gitu ke sampai yang nggak ada komanya. Berlaku buat semua sih Kang, yang nomor 10 juga itu kan ada komanya 2 angka di belakang koma. Kita ntar ngikutin soal atau gimana jawaban akhirnya? Kalau aku pribadi, misalkan di soal itu, gimana ya bahasanya? Kalau ada komanya, kalau bisa masukin aja. Entah itu 1 digit belakang koma atau 2 digit aja. Yang belakang-belakangnya kalian bulatin nggak masalah. Karena kan kalau nilai koma itu kan juga bisa berpengaruh ke yang lainnya gitu loh. Kalau kalian kebanyakan buat bulatin kan pasti nilainya bakal berbeda jauh. Kalau pribadi aku tetap masukin aja sih. Tapi nggak usah banyak-banyak. Jadi 2 digit belakang koma aja. Kalau misalkan ada 3 ya kalian buletin ke 2 atau 1. Nggak masalah juga. Yang penting kelihatan bahwa nilai kalian itu yang kalian hitung tuh ternyata ada komanya. Biar nggak bingung di belakang. Kalau misalkan hasil kalian ada komanya nih, tapi di hitungan kalian nggak ada komanya. Kan ada gimana gitu. Kalau nomor 10 kan di contoh soal kan ada komanya. Apalagi nomor 1 ini, di titik 0. Itu ada minus 0,01. Jadi masukin aja. Pakai koma aja. Kalau nomor 9 sih, kalau misalkan nggak ada koma ya nggak usah. Tapi kalau ada koma ya masukin dikit aja nggak masalah. Ada pertanyaan lain nggak? Ya, makasih. Sama-sama.
Ya, Mangga Sob. Hmm. Itu nomor 9 ya? Nomor 10 ya? Sorry, sorry. Gimana, gimana, gimana? Buat nomor 10 kan? Iya. Dikasih tahu kok. Nanti aku bilangin Bu Amel aja lah. Ya nanti aku nanyain Bu Amel ya. Not not buat aku. Tapi kalau misalkan kalian ternyata sama Bu Amel nggak dimasukin metode, kalian bisa nggak nulisin nanti itu tuh dicantumin gitu. Kalian tuh menggunakan metode yang mana? Kalau misalkan dari kalian ngerjain itu ternyata metode 1 sama 2 itu beda, jadi cantumin aja. Aku juga belum nomor 10 ini juga belum ngoreksi gitu loh. Juga nggak ada pertanyaan sih. Nggak bilang kalau misalkan metode 1 sama 2 itu beda. Saya aku juga belum ngerjain juga. Oh ternyata beda ya. Berapa jauh nggak bedanya? Berapa selisihnya? Empat, empat ya. Oh, lumayan juga ya. Tergantung tergantung itunya juga sih. Gak jauh beda sih sebenarnya kalau emang jaraknya itu per satuannya milimeter. 0,00 itu kan jauh banget ya. Maksudnya kayak kecil banget gitu. Kayaknya nggak masalah juga sih kalau aku. Tapi nanti aku bakal tanyain Bu Amel. Oke, makasih udah diingetin. Ada pertanyaan lain? Kalau buat nomor 11 nih, jelaskan cara mengukur keovalan dan ketirusan silinder menggunakan alat ukur kaliber atau batas. Kalau nomor 11 ini udah jelasin belum? Kalau ketirusan, Gimana? ketirusan gimana maksudnya? Keterusan tuh kayak gimana ya? Ketirusan, kelengkungan. Bagi cewek-cewek yang tirus gimana? Tirus. Ketirusan tuh gimana ya? Bahasanya kayak nonton ketirusan ya. Iya, pakai silinder ball gauge. Nah itu makanya kaliber atau batas gitu. Gue kok baru dengar. Kaliber batas tuh kayaknya
Kalau tadi dijelasin Bu Amel itu yang itu kan jawabannya di kuliah 6 yang 33 sampai 34. Terus tadi itu disuruh jawabnya mulai jelasin itu alat ukur kali berbatasnya, terus kayak gambarnya gitu yang bagian atas, tengah, bawah gitu, sama tabel yang keovalan ketirusannya, sama dijelasin gitu. Pokoknya dijawab sejelas-jelasnya gitu kan. Panjang juga ya. Iya, maksudnya itu ada gambarnya juga. Gambarkan juga makan waktu juga kan. Kenapa? Aduh. Gimana ya? Nah, Bikin tabel juga makan waktu. iya sih. Silinder batas kali berbatas. Gue juga nggak tahu nih kenapa ini bisa keluar ya. Bisa keluar. Seingatku tahunku tuh nggak ada deh buat cara mengukur keovalan dan ketirusan silinder. Wow. Tapi ada contohnya kan ya di PPT? Ada pakai loop gauge sama ring gauge. Nah, ketirusan sendiri itu kan mengukurnya itu dimensi atas, tengah, sama bawah. Jadi pastikan dari suatu kelengkungan itu atau benda kotak tuh di antara atas, bawah, sama tengah itu pasti kemungkinan ada perbedaan. Itu ketirusan. Jadi bisa melengkung, ada lengkungan dikit, atau mampat gitu loh. Atasnya itu stabil tapi tengahnya itu menjorok ke dalam. Itu kan ketirusan. Kerada kayak gitu. Terus bisi keovalan itu sendiri tau lah gitu. Tengahnya itu bisa maju gitu. Kalau seingatku kalau itu kan pakai yang disebutin Yudi tadi, Yudi. Pakai silinder bore gauge. Itu sih. Yang nomor 11 ini gue tahun kemarin tuh kayaknya dijelasin tapi cuma permukaannya aja gitu. Nggak ada pertanyaan kayak gini. Karena kebanyakan statistika soalnya. Kalau punya aku tuh kayak data pengujian, udah gitu aja. Nanti suruh ngerjain. Misalkan nilainya atau apa-apa gitu. Nilai ketidakpastiannya, histerisisnya, udah berhubungan sama itu. Kalau yang kayak gini sendiri ya, buat nomor 5 itu sebenarnya kebanyakan di PTK. Jadi kalau pengen lebih lengkapnya di PTK sih sebenarnya. Tapi emang kalau dimasuk di SPGD mau gimana? Udah ada pertanyaan lain nggak? Kok gue jadi pusing ya? Halo, masih pada aktif kah? Masih, Kang. Nah, kalian ada pertanyaan nggak? Gue bingung mau bahas apa. Akangnya aja bingung apalagi kita, Kang. Terlalu jujur. Ini yang koma-koma tadi. Kalau misalnya itu kan banyak biasanya komanya, lebih dari 5 angka di belakang koma. Itu ditulis semua dari Excel. Gimana ya? Masalahnya itu kan kalau misalkan nih, menurut kalian aja lah, 0,00035. Berarti kan dia kan 4 digit di belakang koma. Kalau misalkan kalian tulis 0,0 aja, gimana? Bakal kelihatan nggak?
Berarti tulis semua aja ya, Kang? Menurutku tulis aja sih. Soalnya kan kita nggak akan tahu ya kalau misalkan kita bulatin ke depan. Jadi cuma jadi 0,001. Nah, bisi takutnya ke bawah, ke bawah-bawahnya. Jadi nanti semua jawaban tuh kalian semua pasti beda-beda. Itu yang bikin pusing. Kalau misalkan kalian gimana ya? Aku juga bingung sih, soalnya kalau misalkan mau dibulatin satu, bulatin semua. Kalau enggak semua. Tapi buat teknisnya, karena kan kalau dibulatin itu belum tentu semua orang itu bulatinya sama gitu. Bisa hana bulatinya itu kan misalkan 0,00114. Hana bulatin ke 4. Nanti depannya Hana cuma satu doang gitu. Gimana ya jelasinnya? Bisa ada yang beda gitu bulatinya. Jadi bingung. Nanti aku tanyain Bu Amel juga. Enaknya digimanain? Apakah dibulatin atau enggak? Hana ada pertanyaan lain? Gak apa-apa, tanya aja, gak apa-apa, yuk. Itu sih, Kang, yang alat ukur tadi kayaknya masih kurang, yang jenis alat ukur panjang. Oh, alat jenis ukur panjang. Nanti Iya. ingetin ya buat aku lisin alatnya apa aja. Iya. Kalau misalnya alatnya nggak wajib dikalibrasi, boleh dicantumin nggak? Kayak misalnya tadi meteran laser kan belum ada kalibrasinya gitu. Terus lagi ya, Itu meteran biasa sih. Yang nggak ada, kalau meteran biasa yang buat bangunan gitu, dia tuh nggak wajib kalibrasi. Tapi kalau buat meter yang pakai laser itu sebenarnya ada kayak kalau nggak salah. Cuman alat kalibrasinya aja yang aku nggak tahu. terus itu Kang, apa ya? Oh iya, yang kayak alat ukur kedalaman sama panjang beda ya? Atau termasuk di alat ukur panjang? Kedalaman gitu-gitu, yang deep gauge gitu. Sama sih. Boleh dimasukin berarti, yang mikrometer kedalaman itu. Ntar ya. Masuknya sama ya. Seingatku sama sih, soalnya kan dia ngukurnya kan ke dalam ya. Kalau Iya. ke dalam itu kan masuknya juga panjang ya, dari satu titik ke titik. Oh iya, Coba mohon. yuk. Iya kan, kenapa? Nah, udah ya. Kalau kedalaman itu kan dari titik atas ke titik bawah. Itu kan sama aja panjang dari atas ke bawah itu berapa gitu kan masuknya. Bahasa umumnya kan kayak gitu. Iya. Bisa dimasukin juga nggak masalah sih. Cuma alatnya itu yang bener-bener ketemu gimana ya? Kayaknya sama-sama panjang deh. Cobalah nanti itu aku itu dulu apa ya? Teliti dulu lah yang buat kedalaman itu. Ada lagi nggak contoh alat lagi? Atau pertanyaan lain? Yang lain dong. Sorry, gue juga ikut bingung. Saya kan di semua itu kan udah kalian kerjain ya. Contoh-contoh soal yang dikasih Bu Amel. Itu kan kalian kerjain di tugas-tugas. Jadi kalau mau aku jelasin juga bingung. Apa yang harus dijelasin? Yang lain ada pertanyaan nggak? Mau nanya lagi, yang jangka sorong tadi, kaliper checker kan buat diameter yang mengukur luar sama dalamnya. Kalau buat kedalaman ada kalibrasinya, alat kalibrasinya. Tetap kaliper checker atau yang lain? Kalau kedalaman ya? Iya. Kedalaman beda deh, seingatku. Berarti bukan kaliper checker. Bentar. Aku ingat-ingat.
Soalnya saya ingatku ya, eh, kaliper checker itu buat luar sama dalam. Buat ngukur dimensi luar sama dalam. Dan itu lebih ke panjang. Vernier kaliper itu kan itu buat dimensi kan luar dalam, bukan buat kedalaman kan. Iya. Aku nggak tahu ya, buat kedalaman tuh apa ya? Kemarin nggak dipraktekin deh kayaknya. Jadi aku note dulu ya, kali aja nanti ada. Iya, kasih Kang. Sama-sama. Ada pertanyaan lain nggak? Ada yang lain? Pertanyaan? Gak apa-apa, ngomong aja tuh. Iya sih. Kalau misalkan ada pertanyaan gak apa-apa dulu sih. Gue juga ikut bersalah sih, bingung soalnya mau bahas apa gitu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan lain gak apa-apa, chat aja ya nanti. Setidaknya ada dikit lah ya yang dijawab ya. Gimana Jessy? Iya, Kang. Jessy mah setia ya nanya. Kayak Jessy gak mau salah kok nanya. Apa ya, Kang? Ih. Ya udah, mungkin itu aja dulu karena kalian nggak ada pertanyaan juga kan. Pesan aku nih di contoh soal yang dikasih Bu Amel itu kan yang untuk hitungan kebanyakan udah pernah kalian kerjain di tugas atau ada materinya juga. Nanti kalian coba belajar buat ngerjain lewat rumus. Kalau Excelnya itu sebagai pembanding aja. Nanti aku tanyain bisa buat Excel. Hasilnya dari Excel kalian tinggal tulis rumusnya. Tapi jangan berharap juga. Berdoa aja. Kalau ada pertanyaan, misalkan ada kesulitan nih, Kang, kok hasilku segini, yang lain segini, ada kesalahannya di mana? Itu tanya aja. Atau misalkan metode ini kok ada yang rancu, itu tanya aja nggak masalah. Buat apa ya? Teori juga nggak masalah. Butuhnya apa? Nanti aku lisin juga ya alatnya. Kalau kelupaan coba nanti PC salah satu buat ngingetin. Itu aja sih, semangat buat kalian. Soalnya Bu Amel sendiri udah ngomong, pertanyaannya itu buat UTS itu berasal dari tugas-tugas yang pernah kalian kerjain. Itu doang sih pesannya. Jadi kalau yang hitungan pasti kalian bisa karena kalian udah pada ngerjain. Kalau buat teori mungkin rada nggak kebayang apa aja yang bakal tanyain. Mungkin yang berhubungan sama yang soal-soal ini aja sih. Kalau aku yakinnya kayak gitu. Udah sih itu aja ya. Udah mungkin itu aja. Saya juga ikut bingung sih. Makasih atas waktunya buat kalian mau mendengarkan tutorial yang kurang ini. Mohon maaf atas semuanya. Kalau kurang memuaskan banget lah intinya kalau saya sendiri mah nganggapnya. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Kak, makasih banyak. Makasih Kang.
Ntar kasih tahu Kang yang kurang Kang. Makasih Kang. Iya, nanti gue kasih tahu Iya, kok, tenang, kasih aman. tahu. Kasih jawaban aja Kang sekalian.